Baik, ayat ke-124 ini sebagai mukadimah Ustaz Abdul Hakim. Ini peristiwa perang Badar. Yang mana kita sudah sama-sama menyimak daripada ayat 123 tentang kronologi kejadian di perang Badar. Kemudian ini semuanya tidak lain mengingatkan kepada para mukmin, para mujahidin, al-mukhlisin yang berperang di perang Uhud. Supaya mereka bisa mengambil ibrah, hikmah atas kejayaan, kesuksesan dalam perang Badar. Jadi perang Badar ini adalah pemula dari segala peperangan yang diikuti oleh Rasulullah SAW. Kalau seandainya perang Badar itu gagallah umat Islam. Ini sebagai pemula yang memberikan kejayaan, kesuksesan untuk perjuangan Rasulullah SAW dalam menyebarkan Islam. Tonggak sejarahnya itu peperangan Badar. Subhanallah. Dari tonggak kemenangan, kejayaan, kesuksesan yang diberikan Allah kepada Muhammad SAW sebagai qaidul harbi, sebagai panglima perang, dan para pengikutnya yang setia dalam iman, sehingga datanglah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat selanjutnya juga akan datang pula pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertolongan ini pertolongan al-ma'una al-madiyah. Arti pertolongan yang bersifat fisik. Jadi kita tidak berharap pada Allah Subhanahu wa taala supaya diberikan kekuatan fisik. Kekuatan adat dan kekuatan udah. Yaitu adat itu jumlahnya. Udah itu adalah alat perang yang dipersiapkan sesuai dengan keperluan dan kebutuhan Rasulullah SAW dan para pejuang-pejuang mujahidin yang mukhlisin. Jadi mauna, tapi mauna yang pertama sudah kita jelaskan dalam ayat 124, yaitu taqwallah, yaitu takwa pada Allah. Itu al-mauna al-ma'nawiyah. Jadi kalau kita sudah kuat al-ma'unah, pertolongan Allah secara ma'nawiyah, yang ma'nawiyah itu langsung direct way to Allah Subhanahu wa taala. Langsung berhubungan dengan Allah taala. Sebab al-ma'unah madiyah itu akan datang sesudahnya. Kenapa Allah tidak kasih langsung al-ma'unah al-madiyah itu langsung datang kepada Rasulullah dan para sahabatnya yang berperang? Supaya kita tidak lengah. Supaya kita tidak fokus pada madah, pada benda. Nah, inilah Allah berikan kepada kita ayat selanjutnya al-ma'unah al-madiyah. Yaitu pertolongan yang bersifat materi. Apa itu? Mari kita sama-sama menyimak daripada ayat ini. Sebelum kita menyimak al-ma'unah az-zahirah, jelas mari kita bahas dari segi i'rabnya. Ittaqulu lil mu'minina iz jadi darfuz zaman. Kemudian taqulu fi'lun mudhari'un marfu' lil mu'minin
Lam jar mukminin majrur. Allai Allah hamzah istifham wan nafi. Hamzah istifham ini itu hamzah. Istifham adalah talabul faham. Suatu pertanyaan yang kita akan memahami apa pertanyaan itu. Itu istifham. Talabul fahmi. Wan nafyin. Nafyin itu menafikan, meniadakan. Itu makna nafyin. Kemudian Allah tadi sudah Ustaz i'rabkan. Allah yakfiakum. Nah, ini maknanya i'rabnya fi'lun mudhari' mansub. Jadi dia mudhari' tapi mansub. Jadi kemudian an, di sini an lagi. Ayyumiddakum masdar muawwal fi mahalli raf'i fa'il. Dari masdar itu di muawwal. Muawwal itu artinya ditafsirkan, ditakwilkan. Ditakwilkan pada apa? Fi mahalli raf'in fa'il. Jadi dia jadi fa'il. Kemudian bisalah sa'ayyumid rabbukum. Nah, ini bukan rabbakum tapi rabbukum. Nah, kalau kita pasti semua ustaz-ustaz ini kalau saya tanya pasti tahu. Sudah ini mudah sekali. Rabbukum. Rabbukum di sini fa'ilun marfu'. Paling mudah. Bisalah sati ba di sini jar. Salasa majrur atau angka. Alafin mudhafun ilai majrur. Jadi dia mengidafakan kepada salasah. Kemudian minal malaikati. Min kita sudah tahu jar. Malaika majrur. Jadi ismul majrur. Muta'alliqani min dengan malaika. Muta'alliqi berhubungan dengan bimahdufi sifat. Dan dia berhubungan dengan sifat yang mensifati jumlah sebelumnya. Kemudian mungzilin. Nah, ini yang terakhir mungzalin. Beda antara mungzilin dengan mungzalin. Mungzilin itu ismul fa'il. Mungzalin itu ismul maf'ul. Artinya orang yang diturunkan. Kalau mungzil penurun. Jadi angzala yungzilu ingzalan fahuwa mungzilun wadaka mungzalin. Ini kalau tasrif as-sarfi al-lugawi. Mungzilin. Itu artinya penurun. Penurun bagaimana? Ana mungzilun minas sulami. Saya turun dari tangga. Kalau munzalin itu sesuatu yang diturunkan. Pasti ada penggeraknya. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini tidak disebut mungzilin tapi mungzalin. Itu perbedaan antara mungzilin dan mungzalin. Ya, betul. Jadi itu mungzalin. Baik, itu secara ringkas daripada i'rab. Selesai. Kemudian mari sama-sama al-asatidah al-hadiruna fi hadzal majlisil karim, fi majlisir rahmah insyaallah menyimak ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan kita dalam kehidupan kita, kejayaan kita dunia akhirat. Baik. Yushiru tafsirus Sa'di li ayah mi'ah arba' wa isrin. Jadi tafsir Sa'di ini menjelaskan, memberikan penjelasan dari ayat 126 min surat Al-Imran, dari surah Al-Imran, ila annallaha azza wa jalla yamnahul mu'minina wa'dan
bi ayyamuddahum bisalasati alafin minal malaikati munzalin. Di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan sesuatu hadiah. Yamnah itu memberikan sesuatu yang berprestasi. Yamnah. Manah tuka ala najahika. Saya memberikan prestasi atau respek saya kepada kamu, kamu telah sukses. Itu manaha yamnahu. Lain dengan a'ta yu'ti. Maknanya sama Ustaz Rizwan, jangan ngantuk. A'ta dengan manaha dalam muradif kalimat sama, memberikan. Ustaz Rizwan, manaha dengan a'ta memberikan. A'ta di sini pemberian belum tentu ada respek. Artinya suatu prestasi yang dimiliki oleh seseorang. Maka di sini tidak disebutkan dalam arti di sini supaya kita paham. Tidak disebutkan a'ta. Annallah azza wa jalla a'ta al-mu'minin. Tapi manaha. Ini beda. Jadi bi ayyumaddiya bisalasati minal malaikati munzalid wa dzalika, karena itu yang disebutkan kada'milahum, suatu pertolongan yang diberikan kepada orang-orang mukmin. Di mana Ustaz Rizwan pertolongan yang diberikan kepada orang mukmin di mana? Ya, di dalam peperangan. Benar. Jadi setiap munasabah peristiwa terjadi pasti ada pertolongan. Ya, yakin, kita harus yakin di situ. Ustaz-ustazku yang terhormat, kalau kita sudah yakin bahwa pertolongan itu, kalau memang pertolongan itu nakat langsung ada pertolongan yang memang sengaja diberikan nanti di akhirat. Ya, itu namanya tadrij. Mudarraj. Jadi kalau kita berdoa itu ada 3, Ustaz. Kadang-kadang kita keluh kesah kepada Allah. Saya sudah berdoa agar rezeki saya lancar. Wah, ini biasa doanya Ustaz Rizwan ini. Dan kita semua dan Ustaz. Kenapa sekarang kok rezeki saya enggak lancar-lancar? Jangan khawatir, Pak Rizwan. Itu namanya tadarruj. Kemungkinan Allah akan menguji Pak Rizwan dulu. Ustaz Rizwan, kita semua diuji. Apakah kita manusia yang betul-betul berdoa ikhlas pada Allah untuk meminta seperti itu? Kalau kita benar-benar ini kita Allah, itu langsung dikabulkan. Begitu kita pulang ke rumah, ada orang datang. Oh, ini duit. Oh, ini rezeki. Ini kue. Ini makanan. Ini kereta. Pajero. Avanza. Kadang-kadang begitu. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Itu langsung. Kalau mendarij itu nanti berproses. Mungkin Ustaz Rizwan atau Ustaz Abdul Hakim mungkin sampai umur 50 tahun, 60 tahun dengan upaya dia baru akan ada pengaliran rezeki. Itu namanya indiraj, mundarij. Kemudian kadang-kadang tidak dikabulkan sama sekali, Pak Rizwan, Ustaz Abdul Hakim dan kita semua kadang-kadang tidak dikabulkan. Sampai saya minta doa, sujud, berdoa, tahajud, doa, sholat, doa, duha, doa. Semua kita berdoa. Tapi tidak dikasih. Wah udah, saya tidak mau sholat. Saya udah minta rezeki, nggak ada datang-datang juga. Nggak mau sholat, nggak mau berbakti pada Allah. Tapi ingat Ustadz Rizwan dan kita semua, nanti kalau Ustadz Rizwan meninggal, saya meninggal, kita semua meninggal, nanti balasannya surga. Ini nih Ustadz Rizwan, Ustadz Abdul Hakim, Bang Pram, Pak Jumadi, Pak Tauhid. Oh, hari ini tidak hadir beliau. Hah? Oke, baik. Ditunjukkan di surganya. Ini yang kamu minta dulu di dunia, ini ada.
Jadi kita jangan keluh kesah. Nah, ini kenapa usah berbicara begini? Karena di sini disalah wadzalika kada'mi lahum fil qital. Itu satu. Penguatan mereka dalam pertolongan Allah dalam peperangan. Kedua, wa tasbiti liqulubihim. Jadi satu da'am, kedua tasbit, penetakan supaya hati mereka itu mantap. Nah, ini Masya Allah. Dua sifat ini dimiliki oleh orang-orang yang beriman. Pertama, Allah akan memberikan pada mereka dalam pertolongan dalam peperangan. Kedua, Allah menetapkan hati. Kalau hati tidak tetap ragu, kita akan lari. Sebagaimana kita ceritakan dalam ayat-ayat sebelumnya perang Uhud. Orang mukmin saja setelah melihat persiapan orang-orang kafir, begitu banyak jumlahnya, begitu banyak persiapannya, mereka juga minggir. Nah, maka di sini perlu keimanan yang kuat, ketaatan kepada Allah yang secara terus menerus tanpa putus. Akan datanglah da'mu Allah kepada orang-orang mukmin. Kemudian menetapkan hati kita supaya tidak jadi munafik. Ketetapan hati itu kan Allah yang memberikan. Maka kita selalu berdoa, ya musyarrifal qulub, sabbit qulubana ala ta'atik. Ya Allah, engkau penggerak hati ini, tetapkanlah. Ini selalu doa Ustaz Rizwan dan kita semua dalam sujud kita ya. Ini khususnya dalam sujud. Dalam sujud kita sujud terakhir, khususnya sujud terakhir. Doa ini. Ya musyarrifal qulub, ya Allah penggerak hati, sabbit qulubana ala ta'atik. Ta'ah. Kemudian ada juga diriwayatkan ala dinik, yaitu agamamu. Ini dimaksud dengan tasbitul qulub. Kemudian wa anna hadhil ma'unata la takuna illa fi mawatinil hajjatil fi'liyati wa laysat fi kullil ahwal. Subhanallah. Sesungguhnya pertolongan ini datang dari Allah, tidak terjadi kecuali pada sesuatu tempat yang dihajatkan untuk diberikan. Sebetulnya pertolongan malaikat itu karena apa? Datang. Itu bukan permintaan para mukmin supaya didatangkan, tidak. Maka dikatakan mungzalin. Jadi faham betul ini ayat Quran ya. Mungzalin. Ya Allah, turunkan malaikat. Nah, enggak ada doa seperti itu. Doa Rasulullah, Allahumma ansurna man nasaraddin Muhammad wakhdul man khadalal kafirin. Allahumma ansurna. Itu doa Rasulullah. Kemudian dari ma'un al-madiyah al-fi'liyah, karena Allah itu sayang, maka madiyah itu turun, diberikan kepada fi kulil ahwal. Jadi di setiap keadaan. Yakin kepada Allah ya. Kama annallaha lahu al-hikmah fi takhsisil madad liman yasha. Sebagaimana Allah annallaha lahu, jadi kepada Allah, sesungguhnya Allah, pada Allah mempunyai hikmah, kebijaksanaan. Hikmah itu artinya kebijaksanaan. Hakim, maha bijaksana. Abdul Hakim, hamba yang bijaksana. Tetapi mempunyai kelemahan, masih menghajatkan pada Ustaz Amri pertolongan, tolong doakan. Begitu juga Pak Ridwan, minta pertolongan pada Allah secara mutlak, tapi pada manusia tidak mutlak, tetapi tetap ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Nah, ini kita udah paham, tapi ayat ini kadang-kadang tidak melekat pada diri kita dalam. Hikmah itu hanya milik Allah. Fi tahsisil madad, dalam kekhususan pertolongan madad. Madad itu artinya pertolongan. Lima yasha, bagi siapa yang dikehendaki. Kalau Ustaz Rizwan sekarang, saya Ustaz Abdul Hakim, kita Ustaz yang hadir berpikir, kapan saya mendapatkan
kekayaan yang luar biasa. Umpama sebagai orang-orang itu. Jangan. Karena Allah berikan lima yasha, tu'izzu man tasha, tudillu man tasha, biadikal khair. Innaka ala kulli, Masya Allah. Jadi kalau kita belum ada izzah, pada izzah kita tidak ada, sudahlah. Insya Allah Allah akan berikan izzah kita di akhirat nanti. Jadi inilah takhsisul madad. 5 yasha bagi siapa yang dikehendaki. Wayam bagi alal mu'mini ayyata'allaqa qalbahu. Ridwan sangat indah sekali ini. Ayyata'allaqa qalbahu billahi wa yatawakkal. Wa yatawakkala. Bacanya begitu. Alaihi wa yathiqa fi nasrihi. Subhanallah. Jadi hikmah itu diturunkan bagi pertolongan bagi siapa yang dikehendaki. Yang bagi kita seorang mukmin. Ini bagi kita seorang mukmin. Pak Rizwan, Ustaz Abdul Hakim, Pak Ustaz Amri dan kita semua yang hadir ini sebagai seorang mukmin, apa yang harus kita kerjakan? Apa yang harus kita lakukan? Ayyata'allaqa, hatinya terpaut kepada Allah. Satu. Subhanallah. Wa yatawakkalu alaihi wa yatawakkala alaihi. Bertawakal kepada Allah saja. Jangan sampai bertawakal kepada istri. Pak Jumadi, istri bukan tawakal. Istri itu amanah. Jadi kamu jangan menganggap istri itu istri kamu. Jadi istri apa dong? Siapa bisa menjawab? Amanah. Istri itu amanah. Anak itu amanah. Karena itu punya Allah. Jadi istri Pak Jumadi itu Allah yang berikan. Ini. Jadi istri dia. Istri tapi amanah. Pemberian. Hadiah dari Allah. Itu maksudnya. Ya. Itu yang diusulkan. Jadi itu titipan. Jadi kalau nanti kamu kawin, Allah akan menitipkan kamu. Ini menarik ini. Antara memang ini Indonesiawi betul. Orang Indonesiawi itu membedakan antara nikah dan kawin. Ini namanya pemuda. Ya, artinya Indonesiawi Ustaz. Nikah dengan nikah, kawin itu kan makna. Kadang-kadang kita itu sepele mengatakan nikah itu resmi. Kawin itu tidak resmi. Saya pernah mendengar seperti itu. Tidak. Antara nikah dan kawin itu sama. Harus syar'i juga. Benar kawin. Kalau di undang-undang Indonesia kawin. Iya. Kenapa di undang-undang Indonesia kawin? Karena ini peredaran bahasa. Karena nikah itu balik dari bahasa Arab. Angkah tuka bibinti fulan bimahrin kada. Qabil tu nikah. Jadi kalau dalam Arab bukan qabil tu kawinah. Nikah. Betul. Satu kemasukan yang sangat di undang-undang tulis kawin. Jadi saya paham ini daripada akhuna ini yang hadir ini nikah. Insya Allah kamu akan nikah. Automatically akan ada kawin. Yaitu di KUA nanti. Kantor Urusan Agama. Dikeluarkan surat nikah. Nah, itu. Jadi saya paham. Jadi apa yang ditambahan daripada Ustaz Amri itu adalah madarul kalam, peredaran alam yang ada di Undang-Undang Indonesia. Jelas ya? Insyaallah. Alhamdulillah jelas. Maka selalu ikut usra sama Ustaz Amri. Supaya kita paham apa yang dimaksud dengan kawin dengan nikah. Tapi peredaran di dunia ini adalah kawin. Tapi bahasa plesetan muda itu saya sudah belum nikah, tapi kawinnya sudah. Itu bahasa plesetan. Itu bahasa plesetan. Jadi yang bagi alal mukmin, kepada orang mukmin harus hatinya terpaut pada Allah dan kedua bertawakal padanya. Wa yasiku fi nasri, dan berkeyakinan bahwa pertolongan akan datang.
Jadi 3 pertolongan itu akan datang apabila hati kita terpaut pada Allah dan bertawakal kepada-Nya. Kemudian li'annallaha subhanahu wa ta'ala huwan nasirul haqiqi, karena Allah adalah penolong yang sebenarnya. Jadi kita harus yakin Allah subhanahu wa ta'ala bersama kita. La takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Disitulah nasir. Letak nasir. Nasir artinya al-haqiqi, yang sebenarnya adalah. Jadi nuqatut tafsir, nuqat di sini artinya kepentingan daripada paragraf tafsir ini, ar-ra'isiyah yang terpenting adalah pertama, wa'dul bil madad ilahi, janji Allah, pertolongan Allah. Ilahi itu kembali kepada Allah. Ar-Rabb. Jadi kita yakin kalau kita berada di sini ada segala kekurangan air, ya, kekurangan apapun, kita yakin al-madad ilahi akan datang. Tapi syarat-syaratnya harus kita penuhi, yaitu dengan mendekatkan diri kepada Allah, dengan takarub pada Allah. Jadi madad ilahi akan datang, insya Allah. Itu yuwaddih tafsir menerangkan annallaha wa'adal mu'minin fi yaumi badar au uhud, sebagaimana yang kita telah pelajari. Allah telah menolong hambanya yang beriman di dalam peperangan Badar dan peperangan Uhud. Walaupun berbeda hari dan bulan dan tahun. Kemudian di sini disebutkan al-madad, al-madi atau al-ma'una, al-madiyah, pertolongan yang secara nyata yang kasat sudah diturunkan. Itu adalah bi ayyumiddahum bisalasati alafin minal malaikah. Mauna ditolongkan kepada mereka orang yang beriman yang berperang di perang Badar dengan 3.000 malaikat. Kenapa Allah berikan pertolongan madiyah? Karena mereka telah memenuhi syarat imtithalu awamirillah wa tarku ma nawahi anhu. Karena mereka beriman, bertawakal pada Allah sehakka tawakul dan menjauhi segala kemungkaran, kekejian dan kemungkaran. Maka automatically Allah memberikan pertolongan dengan 3 malaikat yang diturunkan. Kenapa ditolongkan? Litasbitihim wa taqwiyatihim ahammiyatal iman wa taqawul. Karena malaikat itu diturunkan untuk menetapkan ketapan hati ke mereka, untuk menguatkan mereka supaya subut, dan penguatan pada mereka, menguatkan mereka kepentingan iman dan tawakal. Jadi 2, iman dan tawakal. Sudah. Kalau iman dan tawakal terpenuhi, insya Allah madad al-madi akan diturunkan, diberikan pada Allah. Yakin itu ya Ustaz ya. Al-iman wa tawakal. Kemudian yu'aqidu at-tafsir ala annal malaika sababun min asbabin nas la yahtaju ilaihi Allah. Allah itu tidak menghajatkan kemenangan itu dengan datangnya malaikat. Jadi jangan dikira adanya pertolongan malaikat itulah disebabkan kemenangan. Salah. Jangan ada pemikiran seperti itu. Pemikiran kita kemenangan itu adalah karena ketaatan kita, ketawakal kita, kepercayaan kita, ya, kepatuhan kita pada Allah dengan sepenuh-penuhnya. Allah tidak menghajatkan itu. Allah hanya mengajarkan tawakkalu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Jelas. Haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu letak keimanan yang sebenarnya. Maka di sini disebutkan ala annal malaikata bisababin min asbabin nasr la yahtaju ilahi Allah. Allah tidak menghajatkan sebab nasr dengan malaikat. Tapi ala malaikatu ma'unatul madiyah, ma'numatu kasan mata, diturunkan karena kita telah beriman dan tawakal. Itu dasar awal.
Walakinnahu kepada Allah yamuddu bihi ibadahu min ajlil ibadah. Subhanallah. Jadi Allah menurunkan pertolongan kepada hambanya karena untuk hambanya. Jadi kita ini bukan Abdul Butun, hamba perut. Ya, Abdul Mal, hamba harta. Tapi Abdul, kalau sudah kita menjadi ibad, kamu siapa? Saya Abdullah. Bukan nama orang yang diberikan. Saya hamba Allah, sudah, titik. Oh iya, saya hamba perut. Artinya kita masih punya keperluan untuk mencari perut. Kalau kita jadi hamba Allah, perut akan datang. Artinya makanan yang diberikan rezeki itu akan datang. Jadi di sini sangat indah sekali kata-kata Sa'di dalam menafsirkan ayat ini. Disebutkan walakinnahu yamuddu bihi ibadu min ajlil ibad, dari untuk diberikan kepada ibad dan kembali kepada ibad. Ibad itu apa? Jamak dari abdun. Abdun, abdani, ibad, hamba-hamba. Wa annal i'timada al-asasi yajibu ayyakuna 'ala Allah Subhanahu wa taala. Ini untuk nasihat tafsir ini, ayat ini kepada Ustaz Abdul Hakim, juga pada kita semua yang hadir dan para mukminin insyaallah. Sesungguhnya iktimad, kesandaran kita yang utama, yang urgent, yajibu ayakuna Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Itu yang paling urgent. Walaisa ala asbabil madiyah wahdaha, bukan kepada benda-benda yang kasat mata yang kita diberikan Allah, di antaranya malaikat. Jadi tawakal pada Allah dulu, insyaallah itu akan datang. Ini satu pertolongan. Hikmah dari apa yang dapat kita ambil dari sini, marilah kita fastabiqul khairat. Kebaikan dengan khairat di sini bukan satu khair, tapi khairat, kebaikan sangat banyak. Kita melangkah dari rumah kita masing-masing, tempat tidur kita ke sini, itu satu khair, kebaikan. Karena di situ ma'iyatullah bersama kita. Kalau kita udah ma'iyatullah itu sama kita, insyaallah apa yang kita minta Allah berikan. Ajila atau ajila, beda. Ain dengan a lain. Ajila directly. Ajila ditahan dulu, tidak segera. Maka beda antara ain dengan a sudah berbeda. Wali'annal i'timad al-asasi yajibu an yakuna Allah Subhanahu wa taala. I'timad, bersandaran kita yang hakiki adalah kepada Allah saja. Walaysa 'alal asbabil madiyah wahdaha, bukan kepada benda-benda yang diberikan pertolongan pada Allah pada saat itu. Jadi al-hikmah ilahiyah, hikmah yang diberikan Allah, yubayyin tafsir annallahu wal a'lam biman yastahiqul madad. Karena hikmah ilahiyah ini diberikan kepada siapa yang Allah lebih tahu yang berhak untuk diberi pertolongan. Kesehatan khususnya. Karena Allah tahu orang ini diberi sakit. Ya, karena Allah tahu. Maka Allah berikan sakit. Ini satu contoh. Jadi kita harus betul-betul memperhatikan diri kita dalam prospek kehidupan ini. Kemudian wa annahu yakhussu bihi man yasha, dan Allah berikan pertolongan itu kepada siapa yang dikehendaki. Wa anna hadzal madal la yati illa liman sabata ala taatihi wa taqa maharibahu. Dan Allah berikan pertolongan ini kecuali kepada siapa yang subut taat kepada Allah dan menjauhi segala larangannya. Kalau udah dilarang jangan berbuat. Walaisa likulli ahadin al-hikmah fi irsalil malaikat, dan tidak semua diberikan kepada hikmah itu diberikan dengan diturunkan malaikat. Maksudnya apa di sini? Walaisa likulli ahadin hikmah. Artinya setiap orang itu mendapatkan hikmah masing-masing. Hikmah rumah, ya, hikmah istri, hikmah anak, itu diberikan pada kita. Kemudian yuwaddihu tafsir anna irsalal malaika huwa sababin asbabin nasr. Kemudian dari sini kita bisa mengetahui di antara sebab-sebab yang diberikan pada Allah itu di antara maunah ilahiyah
dan makna al-maddiyah asbabun nasr dengan ada pertolongan malaikat. Wa annallaha qaddara an takunal asbab daruriyah li khalqihi wa allaqa alaihi nasr. Karena kita juga harus mengambil sebab-sebab. Jadi asbab itu harus kita persiapkan. Jadi musabbib itu Allah, tapi kita harus mendapatkan sebab-sebab. Ya, sebab nasrullah itu akan datang apabila kita mempersiapkan itu. Sebab-sebab itu antara jumlah pasukan dan juga persiapan alat-alat perang. Jadi itu dipersiapkan. Jangan saja tawakal tapi persiapan tombak, panah ya, semua tidak dipersiapkan. Jumlahnya juga walaupun sedikit tapi dipersiapkan. Ini yang dimaksud dengan ini. Dengan tafsir ini. Wa annallaha qaddara ayyaku an takuna al-asbabu daruriyatan li khalqihi wa allaka alaihi nasr. Kemudian akan diberikan ta'liq kemenangan itu. Wala yulgi hadzal i'tima 'alal asbab syai'an yatawakkil 'ala Allah. Dan Allah tidak membatalkan iktimat seseorang yang bertawakal kepada Allah. Fal amru kulluhu biyadillah. Dan semua perkara itu kita kembalikan pada Allah. Kekuasaan Allah. An-natijah, hasil dari prestasi daripada ayat ini, yakunul mu'minuna mustafidina min hadal madad. Agar supaya orang mukmin mengambil faedah daripada pertolongan ini. Bainama al-musyrikun, tetapi orang musyrikin la yarawna fihi syai'a. Dan orang musyrik tidak melihat pertolongan yang diturunkan oleh Allah, malaikat. Mereka tidak lihat, tapi orang yang beriman Rasulullah lihat seperti itu. Tentunya mereka lihat. Oh, tahu-tahu kami mati. Tahu-tahu kami begitu mau berperang, tahu-tahu ada tombak yang masuk ke ini mukjizat yang diberikan pada orang yang bersiap dengan iman dan tawakal pada Allah. Ini natijah daripada pembahasan hari ini. Jadi wala yulgi hadzal ittima' al asbab syai'an min tawakkal Allah fal amru bi yadillah. An natijah yakunul mu'minuna mustafinina min hadzal madad bainamal musyrikun la yarawna fiha syai'a. Wa inna kana qad waqa'a niza'un fi tahdid yaum nuzulil madad. Kemudian di situ ada khilaf antara ulama dalam pembahasan tentang pertolongan tersebut. Biasa perbedaan pendapat itu kadang-kadang memberikan satu sikap pada kita untuk tambah maju dan mengerti tentang tawakkal kepada Allah. Illa annal hadaf, sesungguhnya tujuan ialah tasbitu qulubil mu'minin bahwa ada iman nasri. Hanya kepadanya lah pertolongan itu akan datang karena ketetapan hati, karena perjanjian Allah kepada orang mukmin dengan kemenangan. Alhamdulillah. Ini natijah kita. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah. Ya Allah, mudah-mudahan janji Allah kemenangan pada muslimin di Gaza dan di mana-mana saja di Hidayatullah akan datang. Tapi dengan syarat-syarat yang harus kita penuhi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalam.